الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati, kami muliakan ahli bait beserta seluruh keluarga di rumah ini, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita memperbanyak rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang diberikan Allah ta'ala kepada kita, baik berupa nikmat materi, nikmat kesehatan, kesempatan dan keringanan langkah. Teristimewa nikmat yang diberikan Allah kepada kita berupa nikmat iman dan Islam. Karena hanya dengan nikmat iman dan Islamlah kita dapat menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi setiap yang dilarang Allah dalam kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan kita yang berhadir pada kesempatan kali ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat setiap amalan yang kita lakukan pada sore hari ini sebagai penambah tabungan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya salawat merangkaikan salam kita persembahkan kehadirat Nuh junjungan alam baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat daripadanya di yaumil hisab kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di tahun 2023. Hari ini berketepatan sudah 5 hari kita jalani kehidupan di tahun 2023 ini, dan kita tinggalkan 2022 sudah 5 hari yang lalu. Kita sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala disebabkan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk beraktivitas, kesempatan untuk beramal, kesempatan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala dosa dan tapan yang mungkin selamanya ini kita kerjakan, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
Maka kesempatan inilah harus kita pergunakan untuk menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang sukses dalam kehidupan ini. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah panjang umurnya, baik amal perbuatannya. Hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di tahun ini, maka mungkin selamanya ini di tahun yang lalu banyak kita melakukan dosa dan kehilapan. Cepatlah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ulur-ulur waktu, jangan kita ulur-ulur waktu. Masih muda aku lagi. Belum lagi dicabut Allah nyawaku. Siapa bilang? Tak ada jaminan kita di dunia ini kapan Allah Ta'ala mencabut nyawa kita. Tak ada jaminan kita untuk hidup selamanya di dunia ini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Maka kesempatan kali inilah, kalau kita hendak menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mempergunakannya. Terlebih-lebih lagi, mungkin tahun yang lalu kita banyak menyimpan kesalahan, kita banyak melakukan dosa dan kehilapan, baik itu dosa kepada manusia maupun dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini, kesempatan ini, waktu ini, tahun ini Allah masih memberikan kita nikmat untuk hidup, maka cepatlah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada jaminan kita di dunia ini tak terlepas dari yang namanya dosa dan kehilapan. Tak buka biji mata, terus kita punya salah. Paling tidak bersalah awak. Kan tak habis kamu boleh kamu dah makan peti. Kan? Aku lagi oma-oma. Aku dah anaknya sudah tak sekolah. Tak cukup pulaknya makan peti. Gigi 1. So tak sampai gigi 3. Bangun kau. Gigi 1. Tak gigi 2. Tak ada kau mendongaknya. Baru gigi 2 masuk dah ke 3. Tungkit kau tak pula. Dah. Walaupun tujuan awak tu nak baik, tapi dia jago tu. Ini dosa kita kepada yang kita lakukan. Apa konya? Diperintahkan Allah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepadaku dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubat nasuha. Maksudnya, hari ini taubat, besok taubat, dan selanjutnya 24 jam perjalanan kita di dunia ini, kita harus mentaubatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang penyakit awak ni, giliran sudah sakit awak, giliran susah awak, baru taubat awak sama Allah. Giliran sakit awak, kalau timpa musibah, ada persoalan, barulah taubat ingat awak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita bagi orang-orang yang beriman, diperintahkan Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kamu dengan sebenar-benar taubat. Ya kan? Taubat kita. Supaya apa? Jangan sampai amal ibadah yang kita lakukan tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan banyak kita melakukan dosa dan kehilafan. Ingatlah kata Allah Ta'ala, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan Tuhanmu menutupi kesalahanmu dan memasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kalau kita cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah
kesalahan kita akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita terus menguluk-uluk waktu, tunggu itu dulu, masih muda aku, masih sehat aku, mati. Nanti di akhirat dibukakan Allah Subhanahu wa taala kesalahan kita. Tapi kalau cepat kita bertaubat kepada Allah taala, mengakui kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kita kepada Allah taala, memohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala cepat akan menutupi kesalahan-kesalahan yang kita pojokkan. Kenapa? Karena kita sadar bahwasanya yang kita lakukan itu adalah bernilai dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang baik itu adalah sadar dia dengan kesalahannya. Takut awak penyakit awak manusia ni tak sadar awak dengan salah awak. Padahal yang awak konyokan itu adalah salah di hadapan Allah. Tapi awak anggap itu tak mendatangkan dosa. Itulah. Di saat itu tidak sadar, maka disitulah datang hukuman Allah Subhanahu wa taala polan-polan. Kalau awak ingat lagi awak, mati aku. Masih lama lagi. Kenapa? Karena ingat awak mati. Takut awak Kak Betty. Tak ingat awak mati. Pergi juga ke sana kemari. Pergi juga ke sana kemari. Tak ingat awak kematian. Ini tanpa kita sadari. Kan? Maka begitu juga dengan orang yang melakukan dosa. Cepat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dia sampai dihukum Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun justru sebaliknya, tatkala kita lupa dengan kesalahan kita, kekhilafan yang kita kojokan, baik itu dosa kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah di saat kita lupa kepada Allah taala, maka Allah taala akan menghukum kita. Maka oleh karena itu, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus muhasabah diri. 2023 ini jangan sampai perbuatan yang mungkin mendatangkan dosa yang pernah kita kerjakan tahun yang lalu, kita kerjakan juga di tahun ini, maka inilah orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka justru sebaliknya, orang yang beruntung itu di saat dia sadar dengan kesalahannya, kehilafan yang dikojokannya, maka itu ini kau Palestin lagu juga. Gini doang Palestin. Untung ada soalnya yang putih. Ya kan? Lupa aku tahu dia pulang. Boleh datang lewat iklan. Nah. Maka oleh karena itu, ibu jamaah rahimakumullah, Allah Ta'ala masih memberi kita kesempatan. Tak semua bu, sampai umurnya sampai 2023 ini. Belum lagi habis 2022 sudah dipanggil Allah. Belum lagi masuk tahun baru sudah dipanggil Allah. Maka ini kesempatan yang luar biasa diberikan Allah. Maka kita harus senantiasa sadar diri. Ya. Terhadap kesalahan dan kehilafan kita, ada Allah Ta'ala membukakan pintu yang namanya taubat kepada kita. Pintu ini terbuka manakala kita mau memasuki pintu itu. Manakala kita sadar bahwasanya ada pintu taubat di saat kita melakukan dosa dan kehilafan, maka pintu ini bisa tertutup manakala waktu pintu itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tak diterima oleh Allah Ta'ala lagi taubat kita. Maka oleh karena itu, ibu jamaah, orang-orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh beruntunglah kita. Ya, sadar diri kita. Maka oleh karena itu, kita harus senantiasa taubat, melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita melakukan perbuatan dosa dan kehilafan. Jangan sampai bertumpuk-tumpuk dosa kita tersebut, akhirnya
dapat merusak dan menghancurkan amal ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Selanjutnya, ibu-ibu, orang-orang tuaku, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh para ulama merinci ada syarat-syarat tertentu untuk melakukan taubat kepada Allah. Supaya taubat kita diterima Allah, kata ulama, ada beberapa syaratnya. Ya kan? Ada beberapa syaratnya supaya taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya? Yang pertama, syaratnya itu harus niat kita. Niat kita untuk bertaubat apa? Makanya niat untuk melakukan sesuatu itu harus ikhlas untuk melakukannya. Tidak berkeluh kesah. Tidak niatnya untuk dilihat orang lain bahwasanya dia yang bagusnya. Maka kata Allah, kata Rasul, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap segala perbuatan itu harus didasari dengan niatnya. Apa niatnya? Macam sama-sama kita kemarin. Apa niat kita kemarin? Ya kan? Ada sekarang tak berniat dia. Ya kan? Udah tak ada jauh bola aku masih polan tu yang becek ini tadi malam hujan ke malam tidak dok. Ya kan? Berarti tak kurang lurus lah niatnya. Ya kan? Mungkin. Ya kan? Mungkin takut dia. Becek itu kau. Padahal engkau ingat. Ada juga niatnya kemari apa? Untuk silaturahim. Untuk menambah amal ibadahnya. Masing-masing, Bu. Tak tahu kita. Niat tu apa? Niat tu ada di hati. Bukan di mulut. Kalau di mulut tu, macam begini. Mulut. Yang saya sampaikan ini adalah lapas. Tapi niat tu dalam hati. Tak ada dan tahu macam mana niatnya. Maka kita bertaubat itu adalah apa niat kita kepada Allah. Supaya apa? Supaya dosa dan kekhilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya jangan kita nanti dihukum Allah pada hari kiamat. Supaya jangan Allah taala membukakan aib kita nanti pada hari pembalasan. Maka niat kita setiap melakukan sesuatu itu, kalau ingin mendapatkan kebajikan dalam kehidupan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka niat itu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah niat kita betul-betul untuk merubah kehidupan kita jauh lebih baik lagi, mudah-mudahan taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ini dia ya. Maka niat kita tu. Tahu-tahu begitu juga dengan beribadah ni. Niat kita masing-masing, ya kan? Ada kadang niatnya pada berjalan-jalan, suntuk di rumah, tadi pagi pulanya aku dapat jualan saja, aku tu kat nani, ada panggil aku dulu pula, Pak. Oh ya kan? Ini masing-masing. Tapi tu hanya pula yang baik, dia pulanya. Ya kan? Pokoknya setiap kita hendak mendapatkan kebajikan, maka niatnya itu harus lurus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu